Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan? Mungkin volumenya agak naik sedikit karena sarapannya sedikit harus ditambah. Ibu, kita sama meyakini bahwa ucapan itu adalah doa, betul? Ucapan itu doa. Dan biasanya rasa semangat itu terbangun juga dari ucapan. Rasa semangat terbangun dari ucapan. Coba kita lihat tentara. Mereka harus semangat dalam kondisi apapun. Maka ketika disapa sama komandannya, semangat bangkit, teriak sangat luar biasa. Bangkit. Kita umat Islam punya sapa tersendiri. Assalamualaikum, jawabnya yang kompak, yang semangat. Jangan sampai kebaca awal bahwa kita tak punya duit. Ini kebaca sama lawan tak punya duit karena lemes. Kita tunjukkan kepada siapapun, kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita tetap semangat. Apalagi ini adalah merupakan bahasa daripada ucapan yang di dalamnya ada doa. Betul? Betul? Masya Allah. Jangan sampai Pak, kita harus semangat. Ibu ya, harus semangat. Duit nomor sekian, walaupun ada kata pepatah adus ya bin duit wajib, wapapin duit sulit, wapin duit kesit. Adul ya bil mulus, wabil mulus, wabil mulus mampus. Itu dosa ini. Walaupun duit bukan segala-galanya, tapi perlu duit. Baik, saya ulangi sekali lagi, jangan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Lagi-lagi jawaban yang luar biasa itu tidak sampai alhamdulillah, itu koma. Alhamdulillah sehat, luar biasa semangat. Allah Akbar. Karena itu tandanya. Karena hidup itu perjuangan. Hidup itu perjuangan dan hidup butuh semangat. Apalagi kita secara pribadi mohon maaf terlihat muka banyak masalah. Kalau ada semangat repot. Bener, bukannya saya sekujon, bener. Iya, banyak cicilan, kelihatan. Kita tadi. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa, sehat walafiat. Allahu Akbar. Yes. Ya Allah, ya Rasulullah. Kita mulai dengan shalawat asqil, biar supaya Allah turunkan keberkahan. Baginda Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya sholatan sallallahu bihi asram." Barang siapa yang berselawat satu kali, Allah dan Rasulnya berselawat kepada kita 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asfilil jalimin. Allahumma sholli ala
ketua majelis taklim yang hadir di sini, yang insya Allah beserta jamaah semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita insya Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak, mari sama-sama kita perbaharui niat kita. Niat kita insya Allah akan Allah lipat gandakan. Jadi niatnya mengaji bukan cuma sekedar taklim. Dari rumah kita niat taklim, kadang-kadang belok tuh, hanya sampai majelis taklim, sampai masjid kita duduk ngomongin orang, habis tuh pahala. Makanya double, niatnya double, niat untuk ilmu, niat silaturahim, niat nanti akan mengamalkan, kemudian niat juga nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid, niat di i'tikaf. Jadi dari niat saja Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan ganjaran kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Maka perbaharui niat kita. Apapun yang kita cari, semua landasannya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita cari, landasannya adalah dalam rangka mencari berkah. Tujuan hidup orang cuma satu sebenarnya, berkah. Kalau sudah berkah, insya Allah urusan dunia nggak akan pernah buat kita pusing. Yang kita cari adalah berkah. Maka salam pembuka di dalamnya mengakomodir ada nilai-nilai keberkahan agar kita semua mendapatkan keberkahan. Ini yang kita cari. Kalau sudah berkah, insya Allah rezeki bertambah-tambah. Amin. Kalau rezeki bertambah-tambah, insya Allah bisa berangkat ke Mekah, bisa ziarah ke Madinah, pulang-pulang bangun rumah, bisa beli tanah, utang lunas. Yang penting suami istrinya nggak nambah. Ya Rabbal, inilah yang kita cari, keberkahan, Bu. Betul. Yang kita cari keberkahan. Dan perlu digarisbawahi bahwa berkah itu tidak harus harta berlimpah-limpah. Walaupun dalam kondisi ujian sekalipun, insya Allah akan menjadi wasilah, akan Allah turunkan keberkahan. Kalau kita orientasinya Allah, Allah, Allah dan Allah. Kacamata kita kadang kala salah kaprah. Orang kaya, duitnya banyak, mobilnya bagus, belum tentu berkah. Betapa banyak orang kaya, betapa banyak orang yang punya mobil mewah, betapa banyak hartanya berlimpah, tetapi kemudian tidak berkah hidupnya. Banyak yang begitu banyak. Maka berkah parameternya bukan dari materi. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirnya kita di sini adalah pertanda Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita. Adalah pertanda Allah ridho kepada kita. Maka luruskan niat kita dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini bulan Rojab. Temanya amalan-amalan menghalaki bulan Rojab. Mudah-mudahan kita dapat meraih amalan-amalan utama. Yang paling utama adalah bagaimana kita berupaya membersihkan hati kita. Ingat, bejibun amalan kalau hati kita masih kotor, hati kita sering curi, habis makan apa, habis makanya bersihkan hati kita. Dan itu biasanya refleksinya dari gestur kelihatan, refleksinya dari mimik muka kelihatan, refleksinya dari orang yang sering senyum. Makanya saya
Ibu aja Suryani kesel enggak? Kesel. Berarti tanda kita bahagia awal mulanya adalah senyum. Maka itu kemudian baginda Rasulullah mengajarkan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum di wajah saudara kamu adalah sedekah. Maka ini juga merupakan amalan utama bersihkan hati, kemudian terlihat wajahnya wajah positif. Kalau senyum, kalau tidak senyum. Jadi orang lulus nggak punya duit senyum. Ada datang satu ketika ke saya, Pak Ustaz, kenapa sih istri saya cemberut? Nggak dikasih duit tadi. Buku saya datang ke Pak Ustaz mau minjem. Oh, ujung-ujungnya minjem. Ya udah kalau begitu, karena memang kita harus tolong. Karena prinsip saya ini yang harus jadi prinsip. Wallahu fi al-abdi ma kana abdu fi al-akhi. Allah akan menolong hambanya ketika hambanya perlu. Saya tolong. Karena saya khawatir nih orang rumah tangganya berantakan gara-gara istrinya cemberut, aja buat belanja kagak ada, saya pinjemin 200.000 tak kasih 200.000 kira sehat kata orang Sunda. Sehat apa tuh? Kira bawa ke istri. Insya Allah 2 hari kemudian datang lagi, Pak, 200.000 kagak ampuh amat, tapi istri masih cemberut, jadi nggak enak dilihat datang. Kurang kali, iya datang sini juga kali ditambahin. Dan cakep kan, biar cakep jadi kopek, tambahin 300. Begitu hari kelima datang ke saya, wah, masih belum berubah, belum minjem lagi. Nah, saya bingung ini bagaimana cara ngatasinnya. Ya udah, satu-satunya jalan bawa kemari. Istrimu bawa kemari, aku kasih pencerahan. Dibawa datang ke saya, Masya Allah, ternyata memang bimolik. Bibir motong lima saya beli. Atasnya sebelum baik. Susah didengarin astagfirullah. Oh, ya Rasul, ternyata salah-salah. Tahu? Emang sering begitu istrinya. Diakalin saya jauh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nggak usah serius-serius aja. Nggak usah serius-serius, kadang-kadang kalau serius jadi kayak jamaah Jumat. Enggak. Ngantuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk menolong, untuk peduli, sehingga kemudian kalau kita peduli dengan sendirinya, maka kemudian maksimalkan amalan-amalan kita rojak ini. Maksimalkan ini adalah merupakan pintu gerbang menuju bulan Ramadan yang di dalamnya ada Sya'ban, apalagi dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash shuhuri indallah isna asara fi kitabillah. Isna asara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan dalam agama Islam sesuai dengan ketetapan Allah ada 12 bulan. Inna iddatash shuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan. Ini Rajab bulan berapa? Rajab bulan berapa? Ada yang 4, ada yang 7. Berapa, Bu? 7. Bulan ke-7. Kita menghafalnya bulan Masehi. Betul, di bulan Masehi udah hafal banget. Emang gaji bapaknya bulan patokannya bulan Masehi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Hafal di luar banget. Coba bulan Islam Rajab aja nggak tahu bulan berapa. Betul.
Betul. Ini katanya pengen surganya Allah, bulan di surga kagak paham ya. Masya Allah tuh. Yang pertama Muhar, terus Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. 12 bulan. Muharram, Safar, Awal, Rabiul, Jumadil Akhir, Rajab, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan. Bu, apa? Insya Allah. Kita belajar dari hal-hal yang kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan yang kecil yang kemudian dia istiqomah. Jangan sampai kemudian kita beramal dengan amalan utama, amalan yang besar tapi kita enggak istiqomah. Maka awal utama, bagaimana caranya kita mengisi menjadi amalan utama adalah bersihkan hati kita. Nanti kita kupas apa-apa saja yang menjadi indikator, apa-apa saja yang menjadi tanda hati kita kotor. Jangan-jangan hati kita kotor semua sama dosa. Nanti ada guidance-nya, ada panduannya, ada kitabnya. Saya tidak bawa kitabnya di sini, tapi insya Allah ada di kepala. Jangan-jangan hati kita masih kotor. Maka ketika orientasi kita membersihkan hati kita pun senantiasa selalu kita husnudzon kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada prasangka hambanya. Tergantung daripada prasangka hambanya. Innallaha 'inda kulli 'abdi bi. Sesungguhnya Allah tergantung daripada prasangka hambanya. Walaupun itu baik, belum tentu dalam pandangan kita itu baik, dalam pandangan Allah baik. Walaupun itu buruk, belum tentu. Maka kemudian dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Dan ketika engkau menganggap ini adalah sesuatu yang buruk, fahuwa khairul lakum, padahal itu adalah yang baik untuk. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan ketika engkau menganggap ini adalah yang baik, fahuwa syarrul lakum. Maka apapun yang terjadi, senantiasa kita berprasangka baik kepada Allah. Apalagi kemudian ketika orang kayaknya enak nih rasanya, anggap saja itu adalah merupakan ujian yang melatih kesabaran kita. Maka sekali lagi orientasi kita adalah Allah. Apa yang terjadi pasti baik. Alhamdulillah kita digerakkan ke sini. Alhamdulillah, sesuatu yang baik, dan ini yang kita harapkan. Kadang kala mohon maaf, Allah itu nomor sekian. Allah di nomor sekiannya. Contoh, ketika kita sakit kepala yang kita cari betul bodrek. Benar. Obat kenapa? Bodrek gak mampu. Bodrek kurang ajaib, kurang manjur. Tidak, materi yang tetap. Materi belum udah beres penyakit, rumah sakit. Udah kemudian habis rumah sakit baru doa kepada Allah, ya Allah, saya pengen sehat ya Allah, ya Allah.
Bu, bu, kebalik kita mah. Kalau udah nyerah baru Allah, betul. Ini ada satu cerita, saya jadi banyak cerita, tapi ada intro, ada pesan. Orang yang gak pernah di dalam hidupnya ketika dia bercita-cita, ketika kemudian dia mengeksekusikan cita-citanya tidak melibatkan Allah, akhirnya job. Sampai mohon maaf umur 30 tahun dia masih tetap memuja. Umur 30 tahun dia masih tetap belajar, padahal ibunya sudah nyuruh aja tolong, udah emak pengen buru-buru imam cucu. Tuh anaknya laki-laki, dia cari, dibawa, dihadirkan ke emaknya, dihadirkan ke ibunya, dihadirkan ke bapaknya, gak cocok, kagak jadi, dihadirkan berbagai macam sampel contoh acaranya, dibawa lagi, mana cocok, sampai kemudian satu ketika dia datang ke orang yang memang salah orang lagi konsultasinya, makanya hati-hati konsultasi. Dia salah orang. Sekarang begini dah, dia datang ke psikolog. Kalau memang ibumu nggak pernah cocok, kalau ibumu nggak pernah cocok sama calon yang kamu bawa, yang katanya dia pengen banget kamu punya istri, tolong cari yang potongannya seperti ibumu, wajahnya seperti ibumu. Kalau bisa cari. Hidupnya masih ada, cari mukanya seperti ibumu, cara tubuhnya seperti ibumu, pakai bajunya seperti ibumu. Dicari, alhamdulillah diterawat-terawat, dilihat ini kok persis banget. Dihadirkan kemudian ke ibunya dibawa, dan alhamdulillahnya cocok. Perempuan tadi yang kirim ibunya cocok, jujur, karena orang udah mapan, dibawa, dihadirkan. Bu, ini calon tunggal, tidak ada lagi, setelah ini saya nyerah ada. Dihadirkan, dilihat-lihat, ini kok modelnya mirip apa? Cara bicaranya, cara berpakaiannya, mimik mukanya. Dari cara bicaranya sama, dari duduknya sama, dari pakaiannya sama. Tapi apa yang terjadi, dia tidak melibatkan Allah. Datang kemudian ke bapaknya, bapaknya nggak setuju. Nah, jangan dari yang model begitu 30 tahun bapak tersiksa. Ya Allah, ya Rasul, yang melibatkan Allah. Akhirnya datang urusan istighfar. Makanya Allah nomor 1. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan hujan yang membawa berkah. Mudah-mudahan ini yang sangat luar biasa. Sekali lagi, Bapak Wali KM yang mendidik ini insya Allah berkah sehingga cepat terwujud. Cepat terwujud menjadi masjid prototip di PTR ini. Proyek percontohan buat yang lain sangat luar biasa. Perlu perjuangan. Amanah kembali kepada amanah yang utama. Yang pertama adalah bersihkan hati. Jangan-jangan hati kita masih kotor. Maka cara membersihkannya adalah harus banyak-banyak istighfar. Harus banyak-banyak istighfar. Karena ternyata selama ini hati kita masih kotor. Karena ternyata selama ini kita masih banyak lalai. Ternyata selama ini banyak maksiat yang kita lakukan. Betul. Yang ada di dunia ini yang punya dosa. Maka banyak-banyak istighfar. Satu hal yang perlu menjadi catatan, istighfar yang paling hebat adalah sayyidul istighfar. Ayo sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim.
abduka wa ana la ahdika mastaqatu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi jambi Waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ayo bareng-bareng Bapak ditutup. Pokok Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahlika wa wa'dika fastaqatu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu bi jambi faghfirli ya Allah faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Luntur itu dosa-dosa kita, Masya Allah. Dan kemudian ketika kita berdoa kepada Allah diawali dengan istighfar dalam kondisi apapun. Yang mohon maaf, pasti kita pernah merasakan sebuah kondisi yang seolah langit mau runtuh, mau minta tolong kemana. Sering kita mendapatkan kondisi, baik masalah anak, baik masalah suami yang katanya pengen kawin baik, itu masalah. Dan sering kita merasakan itu, atau masalah-masalah utang-utang. Baca Sayyidul Istighfar, kemudian saya kasih kunci saat ini. Hari ini saya dijajahkan doa yang sangat luar biasa, di mana doa ini dibacakan, dimohonkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika di belakang ada Fir'aun, di depan ada laut. Tantangannya adalah bukan cuma sekedar masalah, tapi nyawa dan darah. Apa yang dibaca oleh Nabi Musa? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Datang pertolongan Allah. Doa yang sangat hebat, Sayyidul Istighfar. Mohon kepada Allah dengan senjata Nabi Musa yang diajarkan oleh Allah, disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Allahumma lakal hamdu. Ikutin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa ya Bu ya? Insya jangan ditulis di status. Nah, amalin. Ya Bu ya. Insya Allah berkah. Insya Allah kita lagi berkah. Insya Allah. Bu, saya datang ke sini dengan penuh kasih sayang. Sekarang karena begini, sebagai seorang Muslim, karena saya merasakan saya adalah orang-orang yang banyak punya rasa sama baik. Karena hidup orang itu kadang-kadang sawang sinawang, betul. Pandang memang sifatnya belum tentu kondisinya. Malah kata sikap si B yang enak itulah. Makanya mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kita nikmati. Kalau urus dengan pandangan orang lain, kita hadirkan Allah. Apapun insya Allah
Jangan kemudian kita merasa kuat padahal aktualnya kita lemah. Jangan kita merasa pintar padahal aktualnya kita bodoh. Libatkan Allah dalam urusan apapun. Hadirkan Allah dalam urusan apapun. Itu hebatnya masalah, insya Allah akan selesai, insya Allah akan rapi. Bersihkan hati kita, hadirkan Allah, banyak istighfar, insya Allah akan rapi. Apalagi kemudian dijamin oleh Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir kepada Allah, niscaya hati kita akan menjadi tenang. Ayo zikir. Jangan kemudian kita biarkan waktu kita kosong tanpa zikir kepada Allah. Sambil masak zikir, sambil gosok zikir, sambil nyuci zikir, aktivitas apapun zikir. Mohon maaf, sulit kalau nyari itu kalau bukan nenek-nenek. Benar, kalau nenek-nenek emang iya. Karena nenek-nenek udah sadar diri, takut padahal mati syaratnya bukan karena nenek-nenek. Betul. Kemarin ada yang masih muda mati. Kayak dijamin aja saya nanti akan sampai kepada nenek-nenek sekarang mah bebas-bebas aja. Makanya jarang Bu Haji yang kayak begitu jarang. Karena memang aktivitas sudah banyak dipengaruhi sampai nyuci, sampai masak, sampai lagi bobo ya kan, belum juga tidur scroll, sampai TikTok aja TikTok. Ya Allah. Padahal ini tidak akan pernah menjamin ketenangan kita. Betul. Yang menjamin ketenangan kita adalah menghadirkan Allah, bersihkan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi ayatnya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Dan tentunya ini juga akan menjadi contoh anak-anak kita. Kadang mohon maaf kita kesel, hari ini tantangan keimanan sangat luar biasa. Anak kita pengaruh terhadap handphone itu Masya Allah 24 jam, betul. Dan bagaimana dia terjadi orang tua bapaknya main handphone terus? Benar? Betul? Iya, taktik. Makanya minimalis, kecilin urusan ini kalau lagi penting aja. Karena kita harus memberikan contoh kepada anak-anak kita. Ya Bu ya, ini nggak akan pernah kemudian dapat menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hati yang tenang, hati yang senantiasa ada Allah, hati yang senantiasa berzikir, hati yang bersih. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita pengen ketika malaikat Israil memanggil kita, kemudian lisan kita mampu mengucapkan kalimat thayyibah, la
nikmatani fakunu fihi makasiru minan nas. Ini nikmat yang sering diabaikan karena senantiasa berbicara nikmat orientasinya adalah materi, berbicara masalah nikmat orientasinya adalah rumah tingkat, berbicara masalah nikmat orientasinya adalah jabatan. Sehingga lupa bahwa Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa, nikmat kesehatan dan nikmat waktu leluasa. Betul? Ini yang sering dilupakan. Maka perluas lingkaran wawasan kita, perluas lingkaran cara berpikir kita. Andai kata kita diberikan musibah, pasti ada hikmah yang sangat luar biasa. Contoh, for example, sakit gigi ibu itu sakit yang sangat luar biasa, betul? Mending sakit gigi apa mending sakit hati? Sakit gigi itu sakit yang sangat luar biasa, betul? Kadang kita terucut nih, jangan hanya fokus pada satu gigi, padahal gigi kita ada banyak. Yang sakit cuma satu, lupa gigi yang banyak itu nggak sakit, betul? Maka dimati sakit giginya, bu. Gigi yang sakit cuma satu, yang lain sakit nggak? Nggak sehat-sehat. Yang kolom satu. Udah pada ngomong, yang sakit luar biasa ngomong. Bocah berisik jadi berisik banget. Tetangga nggak perlu diomelin. Maka perluas lingkaran pemikiran kita. Ternyata Allah masih memberikan kesehatan. Mumpung kita masih dalam kondisi sehat. Karena kalau sudah tua nanti mohon maaf nih, amalan-amalan yang kita baca tadi lupa. Kalau udah tua malu banyak lupanya, syukur-syukur nggak ikut. Yang terjadi banyak lupa. Karena memang sunnatullah wa man nu'ammirhu nunaqqisu bil khalqi afala yaqilun. Seiring dengan bertambahnya umur, seiring dengan itu pula dikurangi nikmat penciptaan, pandangan mata kabur, gigi berumur, ubang bertabur, makannya minumnya bajibur, sebentar lagi ayo kita perbaiki. Mumpung bulan Rajab, bersihkan hati, banyak istighfar, kemudian perbanyak sholat tambahan. Sholat wajib memang wajib, banyak sholat tambahan, lebih istiqomah lagi menyambut bulan Ramadan. Saya sedikit kagum, masya Allah, ada saya punya sahabat punya keyakinan yang sangat luar biasa. Padahal dalam kesehariannya hari ini makan, dia nggak tahu besok harus makan apa. Hari ini makan, dia nggak tahu besok harus makan apa. Tapi dia yakin bahwa rezeki itu adalah urusan Allah. Karena semua punya rezeki, betul. Dia nggak peduli besok makan apa, yang penting saya wajib melaksanakan perintah Allah. Saya wajib beribadah, saya harus maksimalkan. Rezeki sudah Allah atur. Karena pada prinsipnya rezeki itu akan datang nyamperin kita sendiri. Nyamperin kita rezeki. Bu, rezeki nyamperin kita, jangan pernah takut. Rezeki yang akan nyamperin dari mulai dalam perut, rezeki nyamperin. Betul. Bahkan kemudian mohon maaf, ini analogi. Kenapa orang tua kita dulu nyanyinya cicak, cicak, diam, dan nyamuk itu rezekinya cicak, nyamuk yang betul. Kadang kita agak nyamuk kayak
diam berdoa. Diam berdoa. Yang penting ada intinya. Ini kemudian setelah waktu selesai sholat isya berjamaah, sahabat saya kemudian pulang ke rumahnya. Anaknya 2 laki-laki, umur 12 tahun dan umur 9 tahun. Pulang, kemudian ke rumah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Si A mana, si B mana ayah kita? Dia tertidur, Abi. Sudah sholat isya. Sengaja aku tidurkan karena aku tak tahan dengan rewelnya nangis. Belum makan malam. Belum makan malam, nangis, minta makan. Karena memang tidak ada sesuatu hal yang bisa dimakan, diberikan untuk anak tersebut, ditidurkan sampai kemudian ketiduran. Ditanya sama abinya, ditanya sama bapaknya, sudah sholat isya atau belum? Belum. Tolong bangunin anak-anak kita. Sempat terjadi perdebatan, nggak tega, Bi, nggak tega. Saya tidurin setengah mati. Karena khawatir kalau bangun nanti nangis lagi, belum makan. Sementara engkau suami makan, nggak bawa makanan apa-apa. Dia sholat, nanti setelah sholat rewel lagi bagaimana? Ini keyakinan yang sangat luar biasa. Si suami membangun motivasi kepada istrinya. Makanya kalau punya suami yang bangun motivasi, nanti kita tanyain sama yang punya, kamu mau bangunnya doa? Apa kata suaminya? Salat adalah kewajiban, rezeki adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan kewajiban kita, hak Allah nanti hak kita akan Allah datang. Masya Allah. Dibangunin anaknya, nanti dimarahin lagi, nanti dimarahin sama Allah. Kamu belum sholat isya. Masya Allah, apa yang terjadi setelah sholat isya? Ini bukan cerita fiktif, bukan. Ini bukan drakor yang sering ibu tonton, bukan drakor. Setelah sholat yang dilaksanakan, ada tetangganya datang membawa, bukan cuma sekedar besek yang dibawa ustaz, bukan. Dia dapat besek apa kagak? Bukan cuma sekedar besek, bukan. Tapi bernampan-nampan makanan, Masya Allah, dari tetangga yang dua rumah. Ini ada apa? Ada rangka apa? Malam ini rencananya Bupati mau datang ke rumah. Bupati terjadi karena ada kepala dinas yang meninggal daripada banjir. Itulah cara Allah mendatangkan rezeki. Maka mulai hari ini kita yakinkan pada diri kita, pada keluarga kita, pada lingkungan kita, laksanakan kewajiban kita dengan sepenuh hati. Insya Allah urusan rezeki akan datang bicara. Jadi amin ya Allah. Setengah 11 saya belum pas tanda-tanda motornya nanti. Lanjut, wajib, lanjut. Ampun ya, Bu, mohon maaf, saya makan di jaga. Pak Tuki itu sahabat saya. Masa ada waktu leluasa enggak? Saya lihat jadwal. Oh saya malam bukan 4 kalau siangnya insya Allah. Tapi Pak Ustaz amplopnya udah jangan ngomongin amplop. Jangan ngomongin amplop. Dan tanya Pak Tuki isinya aja. Billahi ta'ala insyaallah berapapun itu ada dari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya gak akan komersi untuk urusan kalau berbagi untuk ibu-ibu semua. Hari ini kita dapat sayyidul istighfar. Amalin hari ini kita dapat senjata Nabi Musa alaihissalam. Perbanyak istighfar, bersihkan hati, perbanyak istighfar. Sholat lakukan dengan sepenuh hati.
Itu sebenarnya amalan-amalan di bulan Rajab, karena bagaimana kita memaksimalkan nanti di bulan Ramadan. Bahkan para alim ulama, para sahabat ini bukan hadis, tapi doa, dan dibenarkan kalau doa secara tekstual silahkan. Terus senantiasa dalam rangka menyambut Ramadan 2 bulan sebelumnya persis di bulan Rajab lalu berdoa, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasin maqasidana. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna wa hasil maqasidana. Itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Ihya. Saya tidak akan menjelaskan satu-satu, hanya poin-poinnya saja. Ini sebagai nasihat untuk saya, nasihat buat ibu-ibu semua. Ihya yang Imam Ghazali, tanda-tanda hati kotor. Yang pertama adalah dapat ilmu tapi susah dalam praktek. Jadi kenapa kita ngaji kemana-mana, ngaji aja ngaji, malam Jumat ngaji, malam Senin ngaji, sambil arisan, siangnya ngaji, tapi ngomongin orang jalan terus, itu tanda-tanda. Kemudian yang kedua, tidak bisa menikmati ibadah. Karena sejatinya ibadah itu nikmat. Sejatinya ibadah yang Allah wajibkan sekecil apapun itu nikmat. Dan bahkan yang sunnah-sunnah saja mempunyai hikmah yang sangat luar biasa. Dari yang kecil-kecil ada hikmahnya. Tidak ada yang namanya perintah kemudian menyesatkan. Tidak ada kemudian perintah yang namanya kemudian jadi bakal madarat buat negara. Pasti ada hikmahnya. Yang kecil-kecil. Contoh misalkan cara minum. Cara minum pakai tangan kanan. Ada bismillah. Minumnya jangan sekaligus. Contoh kan haus. Itu baju. Habis itu alhamdulillah. Contoh yang kecil-kecil ada manfaatnya. Sering kita dengar, mohon maaf, orang jatuh, orang udah manusia jatuh di kamar mandi, betul. Kadang-kadang itu kalau diambil rata-rata rate-nya dari data rumah sakit setelah kemudian dialog dengan dokter, salah dalam langkah. Ketika masuk toilet, kaki mana? Kiri. Kenapa harus kaki kiri? Kenapa harus kaki kiri dulu? Ini hebatnya ajaran baginda Rasulullah. Sampai Jepang niru standar motor kiri. Ya Bu ya. Karena kalau standarnya kanan ngeleong jatuh. Ibu kalau masuk kamar mandi pakai kanan ngeleong jatuh. Karena kiri ini kuat. Jadi nyontok ini. Bismillah. Kiri itu banyak karena kalau melangkah, karena tahanannya ada di belakang. Inilah ajaran Rasulullah SAW dengan ayat kecil-kecil itu sangat bermanfaat. Masya Allah. Semua ada hikmahnya.
Semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah kalau kita laksanakan dengan sepenuh hati, insyaallah boleh nikmat. Bukan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulit menikmati ibadah, tanda hati kita masih kotor. Karena sejatinya ibadah itu bikin nikmat. Sejatinya ibadah itu bikin nikmat. Sehingga kita ketagihan, tanya nenek-nenek tuh, akhirnya kalau nggak pikir saya belum 1000, ini selawat belum 1000, kayak punya utang, bener nggak nek? Benar. Saya menanya nenek-nenek, anak muda mau ke laut, banyak drakor, banyaknya drakor. Nenek-nenek juga drakor, buset. Ini kita baru selesai sholat maghrib, datang kemudian isya, baru buka maghrib udah isya baik. Tanda-tanda hati kita yang harus kita bersihkan. Kemudian yang ketiga, banyak dilalaikan oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Tadi itu mainan scroll. Tanda hati kita kan ini pernyataan kata Imam Ghazali dalam kitab ini. Kemudian yang keempat, ada sesuatu yang dicintai, kecintaan yang lebih daripada Allah. Sama suami cinta bahkan setelah mati. Bu, jangan percaya suami. Jangan percaya suami. Nah, itu bapak-bapak dari percaya. Jangan percaya sama suami. Titipkan suami kita kepada Allah. Titipkan suami kita kepada Allah. Cinta kita Allah yang paling utama. Ya Allah, aku pikirkan suami itu di mana saja berada, ya Allah. Bimbing suami kita. Bimbing ya Allah. Itu yang benar. Ketika kita ngomong bahwa dalam urusan dunia lebih dominan, kemudian pertanyaannya apakah nggak boleh dunia? Boleh. Bu, silahkan menjadi kaya, silahkan suaminya menjadi pejabat. So jangan korupsi. Silahkan punya mobil mewah, silahkan. Yang penting jadikan itu sebagai sarana dalam rangka lebih cinta kepada Allah Subhanahu. Ini tadi yang empat ini ada di hati kita, sama ada di hati saya. Maka datang bulan Rajab ini, kita bersihkan hati kita cintai kepada Allah. Urusan dunia di nomor sekian dan yang paling utama Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan berpanjang dalam, tapi tidak panjang juga ternyata sudah 1 jam. Alhamdulillah. Wayahnya ada pertemuan, ada perpisahan. Ini langsung apa? Dua langsung. Bisa aja pulang dulu ada berkat. Tentang prasmanan. Mana ayam, mana kambing, mana daging, mana? Dengan seluruh hati mari sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktu di mana kumpul kita berdoa Allah akan menjawab segala doa kita. Allah al-Jami'an wa ala kulli rasulillah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim wa barik ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Tasyakirin hamdan
hamdan wa ni'amahu wa bil majidan ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqna rahmatan wasi'ah wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami berhimpun di Masjid Muhajirin ya Allah, kita naik berharap ridho ya Allah. Ampuni segenap kelalaian kami ya Allah, ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah, ampuni segenap maksiat yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, rangkul kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Bimbing anak-anak kami di jalan Engkau ridhoi. Bimbing suami kami, pasangan hidup kami di jalan Engkau ridhoi ya Allah. Allahumma ya Allah, tantangan keimanan sangat luar biasa. Iya, ketika anak ada di depan rumah kami masih bisa kami pantau ya Allah. Dan ketika mereka di luar ya Allah, kami tidak bisa berbuat banyak ya Allah. Kami serahkan kepada-Mu ya Allah. Bimbing mereka ke dalam itu. Orang tua kami yang masih ada ya Allah, yang sudah sakit-sakitan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Berikan kesehatan kepada-Nya ya Allah. Panjangkan umurnya dalam taat ibadah berbakti kepada-Mu ya Allah. Orang tua kami yang sudah tidak ada ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Bisa jadi dosa mereka, maksiat yang mereka lakukan itu karena ulah kami ya Allah. Mereka lalai karena sayang kepada kami dan kemudian mereka lalai ya Allah. Bisa jadi karena kami. Ampuni, ampuni orang tua kami ya Allah. Rangkul mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bersihkan hati kami ya Allah. Berguna kami dalam mengamalkan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, Engkau yang menurunkan musibah ya Allah, maka angkat musibah yang terjadi pada kawan-kawan kami, pada diri kami, pada saudara-saudara kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kesabaran ya Allah. Allahumma ya Allah, kami punya saudara, kami punya kerabat, kami punya tetangga, dia beriman ya Allah. Kadang-kadang kami benci, maka jangan jadikan hati ini benci ya Allah. Jangan jadikan hati ini benci terhadap orang yang beriman ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al ya Allah, wa la taj'al, jangan jadikan ya Allah hati ini gilah kebencian ya Allah. Fi qulubina lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wal amal wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan inda maut ya Allah. Bimbing lidah ini ya Allah. Andai kata maut menjemput kami, Israel mencabut nyawa kami, lidah ini, mulut ini
Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqam wa antal musta'an. Tolong kami ya Allah. Lunasi utang-utang saudara kami ya Allah. Lunasi utang-utang ya Allah. Berikan jalan keluar ya Allah. Angkat badan kami ya Allah. Badan keluarga kami ya Allah. Badan saudara kami ya Allah. Badan tetangga kami ya Allah. Allahumma ya Allah dan Tuhan kami, permudah langkah kaki kami menuju Baitullah ya Allah. Permudah ya Allah, mudahkanlah jamaah ini ya Allah, jamaah Masjid Al-Muhajirin ya Allah, ibu-ibu majlis taklim bina muslimat ya Allah, bisa berangkat ke tanah suci ya Allah, ziarah ke Madinah ya Allah, melaksanakan haji dan umrah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ziyarata baitikal haram wa ziyarata maqam nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ighfir lana wa li walidina wa li ummi warhamna wa آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا جليل يا جبار يا معين يا ستار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم